modal kerja kita membahas jenis modal yang memang siap digunakan untuk operasional perusahaan. Artinya modal kerja ini memang modal-modal real yang bisa kita manfaatkan untuk operasional perusahaan. Tidak hanya angkanya doang, tapi memang benar-benar ada sumber daya yang bisa kita kerahkan, bisa kita manfaatkan. Nah, yang ketiga ini adalah sumber-sumber penawaran modal. Artinya dari mana sih modal-modal itu kita dapatkan ya? Ada sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan modal perusahaan. Nah, menurut asalnya ini ya, ada modal yang sumbernya berasal dari internal ya, atau internal sources ya. Kemudian ada yang bersumber dari eksternal atau external sources. Kalau yang internal sources ini dibentuk atau dihasilkan sendiri dari perusahaan. Biasanya dalam kaidah-kaidah akuntansi ya, modal bertambah itu bersumber dari mana? Kemarin sudah pernah saya jelaskan ke mahasiswa. Ada yang masih ingat? Kalau modal perusahaan bertambah, itu berasal dari mana? Dari apa gitu? Ada yang masih ingat nggak? Pendapatan, Pak. Kenapa? Pendapatan. Pendapatan masih kurang tepat. Apa kira-kira yang lebih pas gitu ya? Kalau pendapatan kan masih dikurangi beban-beban. Jadi apa? Aset, Pak. Aset mah sudah jadi aset. Ini bertambahnya modal ya. Artinya kalau kita punya usaha, modal itu bisa bertambah, bersumber dari mana? Investor, Pak. Dari mana? Investor. Investor itu kan eksternal, ini internal ya. Yang internal Aktiva, dari mana? Pak. Hah? Aktiva. Aset, aktiva sampai dengan aset. Kalau itu sudah ada aset itu, ini mah bertambahnya modal. Misalnya Eliadi buka warung kemarin pisang goreng ya. Nah, tadinya modalnya 10 juta, nah kemudian tahun berikutnya jadi 11 juta, nambah 1 juta. Itu dapat dari mana itu? Dari pendapatan, Pak. Ya, kalau pendapatan betul, tapi itu kan kalau pendapatan sifatnya masih kotor ya. Masih dikurangi laba, dari biaya. Jadi apa? Laba. Nah, ya dari laba ya. Laba itu sudah neto, sudah bersih ya, sehingga laba itulah yang nanti akan menambah modal kita. Jadi kalau kita berusaha, kita mendapatkan laba, artinya itu perusahaan mengalami kemajuan ya, ditandai dengan bertambahnya modal kita. Kalau modal bertambah ya dengan sendirinya aset juga bertambah ya, karena pasti itu akan seimbang ya jumlah di pasifa dengan jumlah di aktiva di neraca. Nah, di asetnya bentuknya macam-macam, bisa uang tunai gitu ya. Kalau kita labanya itu ada uangnya, berasal dari uang tunai, maka bertambahnya modal itu asetnya, lawannya atau pasangannya di aset adalah uang tunai itu ya. Jadi bentuknya adalah uang tunai. Bisa juga dalam bentuk yang lain ya, misalnya piutang atau mungkin persediaan gitu ya, atau mungkin juga perlengkapan dan seterusnya. Nah, ini internal ya. Jadi murni modal kita bertambah sumbernya dari hasil operasi perusahaan atau dari laba perusahaan. Kemudian yang kedua, external sources ya. External sources ini ya tentu berasal dari eksternal, dari luar perusahaan. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan ya, bisa berupa dana dari investor gitu ya, atau mungkin juga bersumber dari pinjaman gitu ya. Misalnya pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang ya. Kalau misalnya pinjam ke bank ya tergantung kepada waktunya. Kalau 1 tahun ya jangka pendek gitu ya, bisa juga sampai misalnya 5 tahun gitu ya, itu bisa masuk ke jangka menengah, atau mungkin bisa jangka panjang ya, lebih dari 5 tahun. Ini eksternal, jadi bisa juga dari pinjaman atau tadi dari investasi pihak lain atau investor. Oke ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, jadi sumber
internal sources tadi ada yang menyebutkan dari tambahan laba ya. Nah, tambahan laba ini biasanya tidak akan dibagikan ya, atau tidak akan digunakan. Kalau kita bergerak dalam perusahaan perorangan, tentu laba ini langsung kita masukkan ke modal ya, dan tidak akan digunakan karena bisa menambah modal. Tapi manakala kita perusahaan perseroan gitu, atau mungkin perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang ya, maka perlakuan atau treatment terhadap laba bisa bermacam-macam ya. Kalau di perseroan terbatas, laba itu bisa dibagikan sebagian ya dalam bentuk dividen. Jadi dividen itu adalah laba yang dibagikan. Nah, ada juga laba yang memang sengaja ditahan ya, retained earning. Nah, laba yang ditahan ini diperuntukkan untuk keperluan operasi perusahaan. Misalnya perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk ekspansi misalnya, atau membutuhkan tambahan dana misalnya untuk pengadaan mesin-mesin misalnya ya, atau pengadaan perlengkapan ya, atau mungkin juga bangunan dan seterusnya ya. Nah, itu bisa menggunakan bagian dari laba kalau laba itu memang mencukupi gitu ya. Nah, kemudian sumber modal internal yang lainnya adalah dari depresiasi. Depresiasi ini adalah penyusutan ya. Jadi penyusutan ini dalam konsep akuntansi adalah penurunan manfaat dari aset tetap ya. Kita memiliki aset tetap misalnya tanah, gedung, bangunan itu ya. Itu kita gunakan ya, terutama untuk yang non tanah. Kalau tanah relatif tidak menurun ya, bahkan meningkat nilainya. Tapi kalau misalnya bangunan, mungkin kendaraan gitu ya, komputer dan seterusnya, ketika kita gunakan, maka seiring dengan jangka waktunya biasanya nilainya mengalami penurunan ya. Makanya kalau kita menjual barang baru dengan barang bekas pasti harganya berbeda ya. Kalau kita menjual barang baru ya harganya masih bagus. Maka ketika kita menjual barang bekas ya harganya pasti turun ya. Atau sebaliknya membeli lah. Kalau kita membeli barang baru ya harganya masih bagus, tinggi ya. Tapi kalau kita membeli barang bekas harganya menurun. Itu sebagai bukti bahwa memang aset yang kita gunakan itu seiring dengan berjalannya waktu pasti mengalami penurunan nilai ya, atau penurunan manfaat. Nah, dalam konsep akuntansi, penurunan manfaat dari aset tetap ya ini diakumulasi atau dikumpulkan ya dalam akun atau dalam rekening penyusutan atau depresiasi. Nah, depresiasi ini akan dijurnal dalam beban ya. Dengan demikian maka akan disajikan di dalam laporan laba rugi walaupun sesungguhnya kas tidak keluar ya. Karena apa? Ketika kita menjurnal penyusutan sebagai biaya atau sebagai beban, maka lawannya atau pasangannya itu adalah bukan kas ya, tetapi akumulasi penyusutan, sehingga jurnalnya debitnya adalah biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Ini menunjukkan bahwa konsep penyusutan atau depresiasi tidak berhubungan dengan kas keluar ya, tetapi dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai biaya ya, sehingga akan menambah laba perusahaan. Nah, konsep inilah yang menyebabkan kenapa depresiasi dianggap sebagai internal source ya, yang modal yang bersumber dari internal. Karena semacam ada tabungan gitu ya. Kita mengeluarkan beban, mengeluarkan biaya, tetapi uangnya tidak keluar, sehingga ada semacam tabungan dalam bentuk akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi ya, atau depreciation accumulation gitu ya. Nah, ini mengakibatkan ada tabungan, dan tabungan itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan
sebagai internal source ya, internal sources bagi perusahaan. Nah ini konsepnya seperti itu ya. Nanti kalau yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, besarnya laba ditahan ini tergantung kepada kebijakan dividen ya. Biasanya ini disepakati ya dalam rapat umum pemegang saham ya, atau RUPS. Nah, dividen ini sekali lagi ya sangat-sangat tergantung kepada kebutuhan operasi perusahaan. Sehingga manakala dibutuhkan tambahan modal untuk operasi perusahaan bisa menggunakan laba yang diperoleh pada tahun itu. Ya, tapi sekali lagi itu tergantung kepada kesepakatan dalam RUPS ya, atau rapat umum pemegang saham. Ya, sebentar ya ini. Mangga Pak, atur nuhun Pak, atur nuhun. Besok jadi Kamis ya? Mangga. Ya Kang, mangga, atur nuhun. Atur nuhun. Sehat-sehat ya. Oke, saya lanjutkan kemudian ada plowback ya. Dijalankan selama dapat diinvestasikan dengan rate of return yang lebih tinggi daripada cost of capitalnya. Jadi plowback ini semacam penggunaan laba untuk diinvestasikan lagi ya kepada perusahaan lain, misalnya kepada anak usaha atau untuk membeli saham di perusahaan lain gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa memperoleh rate of return ya, atau hasil yang lebih besar daripada apabila kita gunakan sebagai tambahan modal ya. Kalau misalnya dengan tambahan modal perusahaan hasilnya lebih bagus, yang mending untuk modal internal gitu ya. Tapi kalau misalnya diinvestasikan di luar, di perusahaan lain, hasilnya jauh lebih tinggi ya, itu bisa menjadi alternatif ya untuk plowback ini. Jadi ini sekali lagi harus dihitung dengan cermat ya, manakala ingin menginvestasikan bagian dari labanya untuk perusahaan lain atau untuk dibelikan saham ya. Nah, kemudian berikutnya adalah plowback hendaknya dapat menjadi persiapan menghadapi kondisi darurat ya, atau untuk ekspansi. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki laba besar ya, sebagian digunakan untuk internal, menambah modal sendiri, atau bisa dibagikan sebagai dividen tadi ya kepada para pemegang saham. Nah, bisa juga digunakan untuk ekspansi ya, atau pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha itu bisa dalam bentuk penambahan kegiatan usaha ya, atau misalnya membentuk anak usaha, atau bisa juga dengan mengembangkan produk-produknya. Jadi ada ekspansi produk gitu ya. Ada penambahan produk-produk baru misalnya ya, atau bisnis-bisnis baru gitu ya. Atau juga bisa digunakan untuk diinvestasikan di perusahaan lain ya, misalnya dengan membeli saham perusahaan lain. Jadi ini sangat bervariasi tergantung kepada kebijakan pemegang saham. Oke, kemudian alasan perusahaan menahan laba ya, menurut Rianto ini ya, pertama adalah untuk stabilisasi ya. Jadi perusahaan yang memiliki jumlah modal yang cukup lah ya di perusahaan ya, baik dalam bentuk modal internal maupun modal eksternal ya, ini akan lebih stabil ya, artinya ada kecukupan modal untuk memenuhi segala atau semua kebutuhan perusahaan, sehingga tidak terjadi kegiatan usaha yang sifatnya goncang ya. Jadi kalau ada masalah-masalah ya, baik itu internal maupun eksternal ya, yang sumbernya dari internal maupun eksternal, itu bisa lebih stabil ya. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kecukupan modal ya. Katakanlah misalnya ada krisis ekonomi gitu ya, mungkin ada COVID seperti sekarang ini gitu ya, atau mungkin ada masalah internal ya, misalnya kerusakan mesin, atau mungkin ada bencana alam dan seterusnya. Apabila kita punya modal yang cukup, maka perusahaan akan lebih stabil ya, akan lebih tenang begitu menghadapi
masalah-masalah yang muncul ya. Ada juga untuk investasi, jadi memang sengaja memupuk modal ya agar bisa melakukan investasi ya. Investasi ini ya tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return ya. Karena alternatif investasi ini bisa memberikan hasil yang besar ya. Katakanlah kita bisa mengakuisisi perusahaan lain gitu ya, bisa jadi mendapatkan return yang besar ya. Atau untuk memperbaiki struktur finansial ya. Kemarin kita sudah jelaskan struktur finansial. Jadi manakala kita punya laba yang besar ya, maka kita bisa memperbaiki struktur finansial manakala memang strukturnya belum bagus ya. Katakanlah dari sisi perbandingan ya antara modal asing atau modal eksternal ya. Kalau modal asingnya masih terlalu besar gitu, maka kalau kita punya laba yang besar kita bisa mengurangi perbandingan antara modal sendiri dengan modal eksternal ya. Karena kalau modal eksternal jumlahnya lebih besar ya, ini tidak akan baik ya atau beresiko terhadap perusahaan. Nah, ini makanya ada alasan kenapa laba ditahan itu digunakan untuk memperbaiki struktur finansial perusahaan. Nah, berbagai macam penggunaan retain earning atau laba ditahan ini ya, karena memang perusahaan harus dalam kondisi siap gitu ya dari sisi struktur keuangan, dari sisi struktur modal ya, dari portofolio keuangan, itu semuanya harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi ya, sehingga dikatakan perusahaan mempunyai stabilitas yang baik ya. Dia bisa melakukan ekspansi ya dan bisa melakukan perbaikan struktur keuangan. Oke. Nah, kemudian untuk penyusutan ya. Tadi sudah saya singgung tentang depresiasi atau penyusutan ya. Nah, jumlah penyusutan yang dihitung setiap tahunnya itu tergantung kepada kebijakan perusahaan ya, dengan menerapkan beberapa metode ya. Ada metode garis lurus ya atau straight line gitu ya. Itu biasanya dibagi rata setiap tahun ya. Ada juga yang mungkin double declining ya, itu biasanya di awal itu tinggi beban depresiasinya, nanti semakin ke sana di tahun kedua, tahun ketiga ya, itu bebannya semakin kecil gitu ya. Nah, ini double declining. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan jam kerja ya. Jadi penyusutan didasarkan kepada jam kerja penggunaan aset tetap itu ya. Nah, untuk sementara waktu sebelum akumulasi penyusutan dimanfaatkan untuk menggantikan aset tetap ya, maka akumulasi itu dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut ya. Jadi konsep penyusutan di sini adalah adanya tabungan ya dalam bentuk akumulasi penyusutan yang dikumpulkan ya sampai batas waktu tertentu ya, tergantung kepada umur manfaat dari aset ya. Kalau misalnya komputer ya, misalnya 4 tahun, maka selama 4 tahun dikumpulkan ya dalam akumulasi penyusutan. Nah, pada saat nanti di akhir tahun keempat biasanya nilai akumulasinya sudah hampir sama dengan nilai komputernya ketika pertama dibeli. Nah, karena ini adalah tabungan, maka ketika barang itu diganti, maka penggantiannya bisa digunakan dengan tabungan di akumulasi penyusutan tersebut gitu ya, dengan cara mengeluarkan kas ya, sementara asetnya dihapuskan. Nah, konsep ini mengakibatkan ya bahwa jumlah akumulasi penyusutan bisa digunakan sebagai sumber modal ya, walaupun waktunya terbatas ya. Artinya terbatas itu kalau dia jangka waktunya hanya 4 tahun ya,
terbatas 4 tahun untuk penggunaan dana dari hasil depresiasi. Ya. Nah, beda dengan jenis sumber dana yang lain itu waktunya bisa lebih panjang. Itu misalnya pinjaman dari bank ya, itu bisa lebih panjang waktunya, tetapi kena beban bunga ya. Jadi ada beban tambahan. Nah, itu konsep penyusutan ya, kenapa bisa digunakan sebagai sumber modal ya. Nah, ini adalah melihat konsep penyusutan dari sisi konsep akuntansi accrual basis ya dengan konsep cash basis ya. Jadi kalau penyusutan ini lebih kepada accrual basis, di mana beban depresiasi itu tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, artinya hanya di jurnal sebagai jurnal non kas ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita menjurnal penyusutan, maka debitnya adalah beban penyusutan atau biaya penyusutan, sementara kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, dengan demikian maka tidak ada kas yang keluar. Nah, ini konsep akuntansinya. Kalau kita mengambil contoh misalnya di sini ada laporan laba rugi ya, karena kan beban penyusutan itu dimasukkan dalam laporan laba rugi ya, sebagai pengurang dari pendapatan atau penjualan. Nah, misalnya di sini penjualan ada 200.000, kemudian biaya-biaya yang bersifat cash outflow atau kas keluar itu 160.000. Nah, kemudian ada beban penyusutan 40.000. Nah, dengan demikian maka dari konsep accrual basis atau konsep akuntansi itu tidak ada laba ya. Karena apa? Penjualan 200.000, biaya tunai 160.000, kemudian depresiasi 40.000 ya, sehingga impas antara penjualan dan beban. Tidak ada laba ya, atau laba nol. Ini menurut konsep accrual basis atau konsep akuntansi. Nah, kalau konsep cash basis atau konsep cash flow ya, maka penjualan 200.000, sementara yang benar-benar kas keluar secara real ya adalah 160.000 sebagai biaya tunai. Dengan demikian kalau menurut cash flow atau aliran kas ya, maka terdapat 40.000 sebagai saldo kas ya, karena menerima duit 200.000 kemudian dikeluarkan 160.000 sebagai biaya, sehingga ada sisa 40.000. Ini kalau dari konsep aliran kas ya. Tapi kalau dari konsep akuntansi tidak ada laba ya, alias nol, yaitu impas antara penjualan dikurangi dengan beban. Nah, contoh yang lain misalnya ya, perbandingan antara konsep accrual basis akuntansi dengan konsep cash flow itu ya. Misalnya penjualan 150.000, kemudian biaya tunai 100.000 ya. Kemudian ada penyusutan 20.000. Nah, dengan demikian maka ada laba 30.000 menurut konsep akuntansi ya. Tapi kalau menurut konsep cash flow ya, maka labanya adalah 50.000 ya. 50.000 itu kalau di konsep cash flow ya, nanti akan dikurangi pajak ya, sehingga ada saldo kas atau sisa kas sebesar 41.000. Ini asumsinya pajaknya adalah 9.000 misalnya. Jadi kalau dari konsep cash flow ya, ada saldo atau sisa kas sebanyak 41.000. Tapi kalau menurut konsep akuntansi atau accrual basis ya, maka penjualan dikurangi biaya tunai, dikurangi depresiasi ya, laba 30.000, kemudian dikurangi pajak 9.000, itu ada laba setelah pajak earning after tax sebesar 21.000 ya. Jadi kalau menurut konsep akuntansi labanya adalah 21.000, tetapi menurut konsep cash basis atau cash flow sisa kasnya ada 41.000. Nah ya, jadi sangat berbeda bagaimana kita melakukan treatment ya, pembukuan mau secara accrual basis sistem akuntansi atau menggunakan sistem
cash flow atau cash basis ya. Hasilnya sangat berbeda. Inilah mengapa saya sebutkan tadi bahwa depresiasi itu seolah-olah menjadi tabungan ya, karena tadi dengan kita membiayakan depresiasi sementara kasnya tidak keluar, maka sesungguhnya kita ada tabungan ya. Bisa juga tabungan itu dalam bentuk kas atau dalam bentuk yang lain. Nah, tabungan itu digunakan nanti untuk penggantian aset, manakala aset itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya setelah 4 tahun komputernya tidak bisa digunakan atau sudah tidak update dengan teknologi gitu ya, sudah ketinggalan zaman misalnya, ya hasil dari akumulasi penyusutan sebagai tabungan tersebut bisa digunakan untuk penggantian atau peremajaan aset ya, yang tadi sudah habis umur ekonomisnya ya, atau yang sudah ketinggalan zaman misalnya. Oke ya, itu konsep kenapa modal yang bersumber dari internal itu bisa berasal dari akumulasi penyusutan. Nah, sekarang kita masuk ke external sources ya. External sources ini adalah bisa dari berbagai jenis ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan pinjaman ke bank, oke ya. Bisa juga dari investor, oke ya. Misalnya dari pasar modal ada yang membeli saham kita misalnya ya. Atau bisa juga dari supplier ya. Misalnya ada penjualan barang secara kredit ya. Itu bisa menjadi sumber tambahan ya untuk modal eksternal. Nah, biasanya kita sering memanfaatkan skema-skema penjualan secara kredit ya, sehingga kalau misalnya supplier menjual barang-barang kepada kita, misalnya bahan mentah atau bahan baku ya, secara kredit ya, maka kita bisa memanfaatkannya sehingga kita akan membayar secara tempo ya, misalnya bulan depan baru kita bayar gitu ya. Nah, ini mengakibatkan bisa menunda cash keluar. Nah, penundaan cash outflow inilah dalam konsep akuntansi ya bisa dikategorikan sebagai sumber modal secara eksternal gitu ya. Nah, yang kedua adalah dana dari pinjaman bank ya. Dana dari pinjaman bank ini sudah jelas ya bahwa kita memperoleh cash inflow atau cash masuk ya yang bersumber dari pinjam ke bank ya. Jadi nanti akan dicicil ya, misalnya setiap bulan dicicil ke bank, tapi kas kita terima duluan. Nah, makanya itu juga bisa dikategorikan sebagai sumber modal ya yang berasal dari external sources ya, itu dari bank. Nah, yang pasar modal ini adalah tempat mempertemukan antara pemodal dan emiten ya, atau pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana dengan cara menjual belikan atau memperjualbelikan saham ya. Ini ketemunya di pasar modal. Nah, kalau kita sebagai perseroan terbatas yang bersifat terbuka ya, maka kita bisa menjual saham-saham kita secara terbuka di pasar modal. Nah, dana yang kita peroleh dari penjualan saham inilah yang menjadi tambahan modal kita ya, dengan kategori external sources. Nah, sumber dana eksternal inilah yang tadi disebutkan ya, bisa menambah struktur finansial yang tidak baik manakala external sources ini lebih besar daripada internal sources ya, karena akan beresiko ke depannya. Begitulah, maka kalau kita punya internal sources yang bagus ya, maka kita bisa gunakan untuk merubah struktur modal agar lebih sehat, di mana modal internal bisa lebih besar ya dibanding modal eksternal. Nah, ini yang bersumber dari lanjutan ya, external sources ya. Bisa juga dari modal asing ya, artinya kita menjual saham ke orang asing atau ke perusahaan asing ya. Kemudian bisa juga equity financing ya, modal sendiri tapi pemilik dan peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Jadi maksudnya itu kenapa dia disebut eksternal ya, karena dia memberikan dana kepada kita ya sebagai pemodal
Nah, dengan demikian maka sumbernya dari orang lain, bukan dari internal perusahaan. Jadi misalnya ada orang luar ingin nanam modal ke kita, ya, menyetorkan uang sejumlah tertentu sehingga dia mempunyai saham, baik itu saham yang secara resmi, ya, ataupun tidak resmi. Tidak resmi itu bisa jadi hanya dalam bentuk perjanjian kerjasama, misalnya penanaman modal, ya, dari orang tertentu lah, ya, atau misalnya dari mitra itu, ya. Nah, ini dikategorikan sebagai equity financing, ya. Nah, kemudian perbedaan antara modal sendiri dan modal asing, ya. Jadi nanti kita bisa melihat tadi bahwa modal sendiri adalah yang bersumber dari internal perusahaan, sementara modal asing adalah yang berasal dari eksternal. Nah, kalau modal asing, ya, itu biasanya ada bunga, ya. Misalnya kita pinjam ke bank, ya, atau mungkin kita harus bayar dividen, gitu, ya. Itu artinya ada beban yang harus dibayarkan. Sementara kalau modal sendiri, ya, itu mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga. Jadi kalau kita modal sendiri, laba yang kita peroleh ya bisa kita gunakan untuk sendiri, gitu, ya. Tidak harus dibayarkan kepada pemodal, gitu, ya. Nah, kemudian modal asing ini hanya sementara waktu, ya. Artinya sepanjang dia bekerja di dalam perusahaan, kalau dia ini adalah pemodal, ya, yang menjadi bagian dari pemilik perusahaan, maka dia akan bekerja di situ, misalnya penunjukan sebagai BOD, gitu, ya, atau eksekutif di situ, ya, maka dia bisa menjadi bagian dari perusahaan untuk sementara waktu. Tapi kalau modal sendiri, ya, dapat digunakan untuk waktu yang tidak terbatas, artinya sampai kapanpun. Kalau itu modal sendiri, ya, bisa digunakan untuk menambah kapasitas produksi, ya, atau kapasitas usaha. Nah, yang ketiga adalah modal asing dijamin didahulukan sebelum modal sendiri, ya, ketika likuiditas atau likuidasi. Jadi ketika perusahaan itu ditutup, ya, maka modal asing inilah yang harus didahulukan pembayarannya, ya. Karena apa? Ini menyangkut hak, ya, kewajiban, ya, menyangkut kewajiban kita kepada pihak asing, ya, sebagai pemodal. Makanya ketika kita likuidasi, ya, utang-utang kita harus kita bayar, termasuk utang kepada pemodal, gitu, ya. Dia menanamkan modal berapa, kemudian ada dividen berapa atau bagian hasil berapa, itulah harus kita bayarkan, ya, manakala perusahaan ditutup, gitu, ya. Nah, kemudian modal sendiri, ya, modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam dilikuidasi, ya. Jadi artinya setelah beres urusan pembayaran modal asing, ya, maka sisanya ini menjadi hak pemilik internal perusahaan atau pemilik modal sendiri, ya. Jadi harus didahulukan pembayaran untuk modal asing dulu, ya. Sisanya baru kita gunakan untuk kepentingan sendiri atau modal sendiri manakala perusahaan itu dilikuidasi, ya, atau dibangkrutkan atau dipilotkan atau ditutup, gitu, ya. Oke, ini materi kita jadi tidak banyak ini, ya, sudah saya jelaskan semua. Nah, saya ingin menunggu barangkali ada mahasiswa yang belum jelas, ya, silahkan untuk dapat ditanyakan, ya. Nanti setelah selesai baru kita lanjut pertanyaan bisa di WA group, ya. Jadi kalau mungkin sebelum saya tutup Google Meeting ini ada yang ingin ditanyakan, saya masih memberikan waktu kepada mahasiswa. Silahkan. Nah, saya hentikan rekaman dulu, ya. Nanti pertanyaan dari mahasiswa tidak saya rekam, ya.